Ada cowok yang tiap hari bilang kangen, tapi anehnya yang dia tunggu cuma satu, foto kamu, terus kamu diam, mikir, ini aku lagi disayang atau aku cuma lagi dipengenin. Soalnya aneh aja, katanya cinta, tapi yang dia minta bikin kamu nggak nyaman. Kalau cinta itu harusnya bikin tenang, kenapa tiap abis nurutin, hati malah makin capek? Hari ini aku bahas sesuatu, biar kita bisa bedain mana cinta dan mana yang cuma nafsu tapi nyamar jadi perhatian. Karena kamu berhak disayang tanpa harus ngasih apapun yang bikin kamu ragu sama diri sendiri. Jadi, kalau dia cuma muncul pas pengen sesuatu, menurut kamu itu cinta atau cuma butuh? Hah? Hai, apa kabar hatimu? Blank face. Pertama, cinta itu nggak cuma soal fisik. Aku mau mulai dari satu hal yang sering banget bikin kita bingung. Cinta itu sebenarnya nggak ribet, tapi sering jadi ribet karena kita keburu mikir, dia minta ini karena sayang nggak sih? Kalau cinta cuma soal fisik, berarti yang dia lihat dari kamu cuma yang kelihatan. Padahal kamu tuh bukan cuma wajah, bukan cuma badan. Kamu juga capek, kamu juga punya cerita, kamu juga punya hari-hari yang pengen ditemenin. Cinta yang beneran tuh biasanya penasaran sama hal-hal kecil. Kamu lagi kenapa hari ini? Kamu lagi mikir apa sebelum tidur? Bukan cuma penasaran sama penampilan kamu. Soalnya gini, kalau yang dia kejar cuma fisik, dia bakal muncul pas pengen dan hilang pas kamu lagi butuh. Aku yakin, kamu pasti pernah ngerasain ini. Ada orang yang rajin chat, tapi obrolannya muter di situ-situ aja. Bukan nanya kamu baik-baik aja atau enggak, tapi nanya, lagi ngapain? Dan ujung-ujungnya, kamu tahu sendiri, itu bukan karena kamu kurang menarik, bukan juga karena kamu nggak cukup cantik, tapi karena dia belum bisa lihat kamu lebih dari sekadar tampilan. Cinta itu harusnya bikin kamu ngerasa dipilih sepenuhnya. Dipilih sebagai orang, bukan sebagai tontonan. Kalau sekarang kamu lagi mikir, kok aku ngerasa kosong ya setelah ngobrol sama dia? Itu mungkin karena yang diambil cuma fisiknya, bukan hatinya yang ditemenin. Nggak apa-apa. Kalau kamu mulai sadar, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu lagi belajar bahwa kamu pantas dapat cinta yang lihat kamu lebih dari luarannya. Kedua, cinta itu rasa aman, bukan tekanan. Ada satu hal yang sering banget kita salah artiin sebagai cinta. Katanya dia perhatian. Katanya dia butuh kamu. Tapi kok rasanya kamu malah sering kepikiran dan nggak tenang. Kalau kamu sering ngerasa nggak enak hati, takut nolak, takut bikin dia kecewa, itu bukan rasa aman. Cinta itu harusnya bikin kamu bisa jadi diri sendiri. Bisa bilang enggak tanpa takut ditinggal. Kalau kamu merasa harus nurutin, biar dia nggak ngambek, biar dia tetap chat, itu tandanya kamu lagi ditekan, bukan lagi disayang. Soalnya gini, orang yang beneran peduli akan berhenti pas kamu bilang nggak nyaman. Dia nggak akan ngotot, nggak akan maksa, nggak akan bikin kamu ngerasa bersalah. Tapi di dunia nyata, seringnya kita ketemu yang kebalikannya. Kamu bilang capek, dia bilang, sebentar aja. Kamu bilang nggak nyaman, dia jawab, kan cuman bercanda. Dan pelan-pelan, kamu mulai ragu sama perasaan kamu sendiri. Padahal rasa nggak nyaman itu penting. Itu cara hati kamu ngomong. Cinta yang sehat, nggak bikin kamu deg-degan karena takut salah. Tapi bikin kamu tenang karena ngerasa dijagain. Kalau sekarang kamu lagi ngerasa, kok aku jadi sering mikir ya, setiap mau jawab chat dia. Itu bukan karena kamu terlalu sensitif. Itu karena kamu butuh rasa aman, bukan tuntutan. Udah ya, kalau capek, istirahat dulu. Cinta nggak pernah minta kamu maksa diri. Ketiga, cinta itu komunikasi, bukan konsumsi. Aku mau jujur ya,
Ada hubungan yang rame di chat, tapi sepi di hati. Setiap hari ada pesan, ada panggilan, tapi kok kamu ngerasa nggak bener-bener ditemenin. Komunikasi itu soal saling dengar, bukan soal salah satu cuma minta. Kalau yang terjadi cuma dia nanya pas lagi pengen, itu bukan ngobrol. Cinta yang sehat tuh pengen tahu kabar kamu. Kamu capek apa nggak hari ini? Kamu lagi sedih karena apa? Bukan cuma muncul buat dapet sesuatu, habis itu pergi. Di dunia nyata, sering banget kayak gini. Chat dibuka rame, tapi isinya muter di situ-situ aja. Kamu cerita panjang, dia jawabnya pendek. Atau malah dibales setelah kamu nurutin maunya. Pelan-pelan kamu ngerasa, kok aku kayak ngasih terus ya? Padahal ngobrol itu harusnya dua arah, saling tanya, saling dengar. Kalau kamu mulai ngerasa lelah setelah komunikasi, itu tanda kamu lagi di posisi yang enggak seimbang. Bukan karena kamu kurang seru, bukan karena kamu kebanyakan cerita, tapi karena kamu lagi ngobrol sama orang yang lebih suka nerima daripada denger. Cinta itu bukan soal dikonsumsi, bukan soal dipakai buat ngisi pengen sesaat. Cinta itu soal hadir, duduk bareng, walau cuma lewat kata. Kalau sekarang kamu lagi mikir, kok aku ngerasa sendirian padahal tiap hari chat? Itu wajar. Itu hati kamu lagi minta komunikasi, bukan perhatian setengah-setengah. Santai ya, nggak semua yang sering chat itu siap denger. Keempat, cinta itu saling jaga. Ada satu hal yang sering kita lupain waktu lagi ngerasa sayang. Cinta itu bukan soal seberapa berani minta, tapi seberapa mau jaga. Kalau seseorang benar-benar peduli, dia akan mikir sebelum ngomong, mikir sebelum minta. Bukan karena dia jaim, tapi karena dia nggak mau kamu kenapa-kenapa. Soalnya gini, orang yang sayang nggak akan naruh kamu di posisi serba salah. Nggak bikin kamu mikir, aku nurutin atau aku ditinggal. Di dunia nyata, kita sering ketemu yang kebalik. Dia bilang kangen, tapi nggak mikir kalau yang dia minta bisa bikin kamu nggak tenang. Dia bilang cuma bercanda, padahal kamu yang kepikiran semalaman. Cinta yang jaga itu beda. Dia bakal tanya, kamu nyaman nggak? Bukan langsung minta, dia lebih takut kamu nyesel daripada dia nggak dapet. Kalau kamu lagi ada di hubungan yang bikin kamu sering mikir sendirian, sering nyimpen rasa sendiri, itu tandanya kamu lagi kurang dijagain. Dan ingat ya, jaga itu bukan cuma fisik, jaga perasaan, jaga pikiran, jaga rasa aman kamu. Kalau sekarang kamu mulai sadar, itu bukan telat, itu justru tanda kamu lagi sayang sama diri kamu sendiri. Pelan-pelan aja, cinta yang baik nggak pernah bikin kamu takut sama hari esok. Kelima, cinta itu konsisten. Ada satu hal yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya penting banget dalam cinta, bukan kata-kata manis, bukan janji besar, tapi kehadiran yang tetap. Cinta itu bukan cuma muncul pas lagi pengen, kalau dia ada pas butuh, tapi hilang pas kamu lagi capek. Itu bukan konsisten. Soalnya cinta yang beneran nggak pilih-pilih waktu. Dia datang bukan cuma saat senang, tapi juga pas kamu lagi diam, lagi nggak banyak cerita. Di dunia nyata, banyak banget yang kayak gini. Chat rame pas dia pengen, balasan lama pas kamu yang mulai cerita, kamu nunggu sambil mikir, aku salah apa ya? Padahal bukan kamu yang berubah. Yang berubah itu perhatiannya. Cinta yang konsisten itu sederhana, nggak heboh, tapi terasa. Kamu nggak perlu nebak-nebak, nggak perlu nunggu sinyal, karena kehadirannya jelas. Kalau sekarang kamu lagi ngerasa, kok aku sendirian ya, padahal katanya punya. Itu bukan perasaan kamu yang salah. Itu tanda kamu lagi sama orang yang datangnya musiman, dan kamu pantas dapat cinta yang hadirnya utuh, bukan sesekali. Santai ya. Kalau yang kamu cari ketenangan, konsistensi itu jawabannya.
Kalau kamu sampai di bagian ini, aku harap satu hal. Semoga kamu mulai lebih percaya sama perasaan kamu sendiri. Karena rasa nggak nyaman, itu bukan drama, bukan lebay. Itu cara hati kamu ngajak kamu jaga diri. Cinta yang sehat nggak bikin kamu nebak-nebak, nggak bikin kamu ngerasa kurang, dan nggak bikin kamu capek sendirian. Kalau pembahasan hari ini merasa relate, kamu boleh tinggal lebih lama di sini. Subscribe Blank V. Komen di bawah kalau kamu lagi di fase belajar bedain cinta yang sehat sama yang cuma bikin lelah. Kalau video ini bikin kamu kepikiran terus, boleh disimpan. Kalau kamu kenal seseorang yang lagi butuh denger ini, boleh juga dibagi. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Blank V pamit. Semoga hatimu lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum pergi, buka dulu surat dari Blank V. Cinta seharusnya bikin hati tenang, kayak rumah yang pintunya kebuka, bukan kandang yang dikunci. Kalau kamu nggak bebas jadi diri sendiri di dalamnya, mungkin itu bukan rumah.